Ini ada yang menarik ini ya. Akhirnya ini keluhan ini lebih menonjol, bahkan itu terjadi di usia hamil yang lebih awal ya. Bagaimana menghitung usia kehamilan? Saya menduga. Kemarin saya baca artikel yang bagus sekali bahwa ini diperberat oleh. Dok, kapan sih saya datang ke rumah sakit ini? Kayak kemarin saya ditelepon pasien saya, dok, istri saya lahiran. Oh iya, cepat ke rumah sakit. Loh enggak, sudah lahir di rumah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Fahri, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis kandungan dan kebidanan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari Surabaya. Sebagai informasi, Rumah Sakit Ibu dan Kendang Sari Surabaya berada di kota Surabaya, tepatnya di Raya Kendang Sari 38. Alhamdulillah, pada hari ini ini adalah hari yang berbahagia bagi Kendang Sari karena kita launching podcast ya. Udah banyak sekali request ke kita dari dokter-dokter yang berpraktek di Kendang Sari untuk ya, banyak pertanyaan, banyak materi-materi yang selama ini ditanyakan, dan Kendang Sari kok belum punya podcast ya. Kemudian ya, kita selama ini masih baru sebatas IG live ya, dan di sini banyak dokter-dokter yang kebetulan aktif di media sosial. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah, hari ini Selasa tanggal 6 September jam 14.16 kita mulai siaran perdana podcast. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi ya pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu sekalian, mam sekalian, baik itu yang berkaitan dengan kehamilan, dengan penyakit kandungan, program hamil, kesuburan, infertilitas, anak-anak, dan sebagainya. Ya, mungkin juga nanti satu saat kita akan undang dokter-dokter yang punya kualifikasi di bidang lain selain obstetri dan ginekologi serta pediatrik ya. Mungkin nanti satu saat kita akan undang dokter rehab medik, kita undang dokter kardiologi, psikiatri, dan sebagainya. Saya nggak sendirian di sini, saya didampingi oleh salah satu dokter yang sudah nggak asing lagi di kota Surabaya. Kalau yang aktif di medsos pasti sudah tahu dengan beliaunya, Dr. Hendra Surya Ratsmawan, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Beliau ini sahabat saya, sehari-hari bersebelahan dengan saya ruang prakteknya. Nah, kita berantem-berantem, tapi hari ini saya harus kompak dengan Dr. Hendra. Assalamualaikum Dr. Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dr. Hendra ya? Alhamdulillah ya. Sebelum podcast ini dimulai tadi kita berantem juga sebetulnya. Baik, mungkin Dr. Hendra ada yang mau disampaikan mengenai podcast perdana Kendang Sari pada hari ini. Saya terus terang masih agak kaku juga ya, karena selama ini nggak pernah banyak di dunia medsos, tapi hari ini harus memulai. Monggo Dr. Hendra. Terima kasih Dr. Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih pertama ya, kita juga masih kaku-kaku, tapi paling tidak kita berusaha memulai. Karena apa? Kita ini perlu media ini sebenarnya untuk menyampaikan, untuk yang bisa menyampaikan apa yang kita bisa sampaikan ya, jadi bisa sampai ke seluruh pelosok ya. Kalau cuman di sini kan mungkin jatuhnya hanya ke pasien-pasien kita. Nah, padahal kita perlu ilmu yang ada ini bisa diserap atau diterima oleh masyarakat sekitar. Syukur-syukur ini nanti kalau podcastnya dilihat oleh pemirsa dari luar negeri ya. Bahasa Inggris berarti kita sendiri. Bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia, ngapain orang Inggris tanya-tanya ke sini. Lalu nanti mungkin macamnya gini Dr. Fahri. Jadi kita akan mengadakan wawancara di mana kita nanti mengangkat suatu tema-tema tertentu, tema khusus mungkin yang lagi ramai dibicarakan, atau tema-tema yang saat ini sedang sedang banyak dibicarakan di masyarakat, atau mungkin kita mengambil dari hal-hal yang simpel yang paling banyak terjadi ini apa saja. Kita juga akan melakukan wawancara, terutama apabila memang mungkin kita akan mendatangkan ahli-ahlinya ya, jadi ahlinya khusus. Lalu selain itu kita juga akan ada sesi juga di mana kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari para pasien. Mungkin juga nanti kalau podcast dan nggak pasien ya?
Kenapa? Dan nggak pasien juga, ya siapapun yang pengen Jadi dari bertanya. Para pasien, lalu kalau ini sudah berjalan podcast ini ya dari para pemirsa yang bisa nanti ditanyakan melalui secara online dan akan kita jawab juga. Iya. Seperti itu Dr. Fakhri. Baik, mungkin pembukaannya cukup segitu ya. Nanti lama-lama kayak pidato kalau lama-lama ya. Kita mungkin langsung masuk ke materi saja untuk perdana ini. Kita cuma akan bicarakan mungkin nggak terlalu yang sulit-sulit dulu, tapi yang sering ditanyakan pada saat hamil ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan standar, tapi yang bisa saja menimbulkan semacam mispersepsi, mitos-mitos yang kadang-kadang menyesatkan itu ya. Jadi salah satu yang kita angkat materinya pada hari ini adalah 10 hal yang sering ditanyakan pada saat hamil ya. Baik, Dr. Fakhri, sebelum dimulai, jadi seperti biasanya tugas saya dari dulu SD sampai SMP, SMA itu ya membacakan pertanyaan. Jadi mungkin yang membacakan saya ya. Iya. Nanti yang menjawab biar Dr. Fakhri. Baik. Kita langsung saja. Setiap podcast mungkin kita akan ambil waktu antara 30 menit. Apabila memang menarik bisa sampai lebih. Tapi supaya tidak bosan juga ya, 30 menit. Apabila nanti ada tambahan-tambahan, bukan tidak mungkin juga sampai 1 jam 2 jam ya. Cuman mungkin yang lihat tidak ada. Baik, ini saya langsung bacakan ya, Dr. Fakhri ya. Boleh. Pertanyaan pertama, ini ada 10 sudah kita catat, banyak pertanyaan memang, tapi 10 pertanyaan paling banyak adalah ini. Pertama adalah bagaimana menghitung usia kehamilan. Ini paling sering Dr. Fakhri. Jadi dokternya bilang ini 5 minggu, si pasien bilang, loh enggak dok, ini rasanya lebih deh. Nah ini banyak sekali mispersepsi antara dokter dan pasien. Mungkin ini bisa dijelaskan oleh Dr. Fakhri. Silakan. Ya, baik. Memang menghitung usia kehamilan itu kadang-kadang sering menyebabkan kebingungan di pasien ya. Dan saya bahkan punya satu kisah yang cukup tragis di mana satu pasangan suami istri itu sampai berantem tuduh-tuduhan karena mengira istrinya hamil sebelum menikah. Ini kan agak serem ya. Ngeri itu. Kenapa? Ngeri. Karena memahami usia kehamilan itu berdasarkan hubungan suami istri, bukan berdasarkan haid. Bahwa seluruh dunia sepakat, semuanya sepakat kalau usia kehamilan dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kalau bahasa Indonesianya itu HPHT, kalau bahasa Inggrisnya LMP ya, jadi last menstrual period. Kenapa yang dipakai haid? Ya karena yang bisa dipastikan haid ya. Coba kalau misalnya ada orang nikah, orang haid tanggal 1 September misalnya, kemudian nikah 15 September, kemudian dia berhubungan nggak tahu 15 berhubungan, 16 berhubungan, 17 berhubungan, jadi yang mana kan nggak tahu. Jadi dihitung dari 1 September misalnya. Jadi ini penting supaya nanti nggak ada dok, saya kan tanggal 1 belum nikah, baru nikah 15 September, masa saya sudah hamil 2 minggu. Jadi ini yang harus diluruskan. Ya. Jadi ngitungnya dari haid karena itu yang paling gampang. Kita mau datang ke Amerika pun di dokter di sana juga karena ngitungnya dari haid ya. Nah, mungkin yang bisa kita pastikan satu-satunya yang pembuahan kapan itu kalau kita bayi tabung. Inseminasi saja kita juga nggak tahu jadinya kapan karena kita hanya memasukkan sperma, bertemunya jam berapa, detik berapa kita juga nggak tahu. Nah, yang bisa kita pastikan hanya pada waktu menghitung HPHT. Cuman memang hari pertama terakhir ini kadang-kadang problemnya lupa. Itu yang sering mengacaukan. Yang kedua kadang-kadang haidnya kacau. Tapi cara menghitungnya standar dari hari pertama terakhir, ada perhitungan tertentu, hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, nanti akan muncul itu. Dan sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi di handphone ya, di smartphone itu untuk menghitung usia kehamilan. Dan itu lebih memudahkan. Nah, jadi ini intinya harus dipahami bahwa yang dihitung adalah usia haid. Usia hamil itu adalah usia haid, bukan usia pembuahan. Ya. Tapi ini rasanya penting juga untuk diketahui para pemirsa ya, bahwa haid itu tidak selamanya teratur. Jadi ada yang maju, ada yang mundur, sehingga
pada kondisi haid yang tidak teratur, hitungan-hitungan itu kadang-kadang tidak bisa kita pakai, ya. Tidak bisa kita pakai, sehingga bagaimana caranya? Jadi yang sebenarnya datang ke dokter kandungan itu adalah selain untuk memeriksa, tapi juga untuk mengidentifikasi usianya betul enggak sesuai dengan mens terakhirnya enggak. Kalau tidak sesuai, biasanya dokter kandungan akan mengadjust itu dilihat dari kapan mens terakhirnya sama dari ukuran USG. Iya, dengan USG. Ya, kalau ukuran USG ternyata bedanya jauh. Nah, ini kenapa ini? Apakah salah menghitung, lupa, atau memang karena haidnya tidak teratur tadi itu? Iya. Nah, ini penting, ya. Dan USG yang paling bagus untuk melihat usia kehamilan adalah USG yang dikerjakan di trimester 1 ya. Jadi kadang-kadang ada pasien yang datang nggak pernah USG, haid terakhirnya nggak jelas, datang di usia kehamilan 8 bulan. Nah, itu susah untuk memastikan usia pastinya berapa. Kenapa? Karena USG itu punya margin error, tingkat kesalahan. Makin gede usia kehamilan, maka tingkat kesalahannya makin besar. Jadi kalau misalnya kita datang di usia kehamilan trimester 1 sebelum 16 minggu, USG itu paling enak karena tingkat kesalahannya di bawah 1 minggu. Selisihnya dengan haid yang pasti itu sekitar tidak sampai 7 hari. Jadi lebih enak, lebih memastikan. Tapi kalau datang bahkan menjelang persalinan, misalnya sudah 9 bulan datang, kira-kira kapan dok HPL-nya, ini yang susah. Karena dulu mungkin kita masih sekolah, saya sama Dr. Hendra masih sekolah, kalau USG nggak ada, kita pakai kapan gerak anak pertama, itu gitu ya. Kapan plano tes kencing pertama. Di tapi daerah masih dipakai ya, gitu ya. Dipakai, gerak anak pertama kira-kira kalau anak pertama 19 minggu ya, kita flashback ke belakang, kita hitung. Tapi kan jadi agak rumit ya. Dengan USG sekarang mestinya sudah sangat mudah. Jadi kombinasi haid sama USG penting itu. Baik, Dr. Fakri, ternyata cuman satu topik aja begini kita bisa lama ya, lumayan berapa menit ini ya. Ini rasanya masih ada yang bisa dibahas lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kenapa sih kok penting menentukan, menghitung usia kehamilan itu penting? Biasanya ngapain dihitung? Nanti waktunya lahir ya lahir aja gitu ya. Penting nggak gini, Dr. Fakri? Ya, satu sangat penting ya. Satu, kita bicara mengenai satu pasti usia kehamilan. Kita tahu periodisasi kehamilan itu punya spesifikasi sendiri-sendiri. Trimester 1, trimester 2, trimester 3. Saya nggak bicara terlalu detail, saya bicara di ujungnya saja lah. Kalau misalnya kita nggak yakin usia kehamilannya berapa minggu, kemudian ini nanti menjelang 9 bulan kita nggak tahu pasti, jangan-jangan ini lewat bulan. Ya. Padahal kalau sudah lewat bulan, bayi sebaiknya dilahirkan. Bahayanya sampai meninggal ya? Bisa meninggal, karena kita kadang-kadang mikir, oh ini belum lewat bulan, ternyata lewat bulan. Atau sebaliknya, yang kita pikir sudah waktunya lahir, ya ternyata masih prematur ya. Begitu dilahirkan ternyata prematur. Ya. Jadi ini bicara gongnya waktu, belum bicara mengenai yang lain-lain, misalnya pemeriksaan laboratorium, evaluasi pertumbuhan janin. Antara pertumbuhan janin terhambat dengan ini kesalahan HPHT misalnya kan sangat mungkin terjadi. Tapi yang paling pokok sebetulnya kita bicara jangan sampai nanti pada akhirnya kita keliru dalam menentukan taksiran persalinan. Dan pasti banyak konsekuensi yang lain, masalah-masalah yang berkaitan dengan HPHT ini. Baik, terima kasih ya Dr. Fakri. Ini pertanyaan pertama sudah terjawab. Rasanya sudah puas ya. Mungkin kalau belum ada kepuasan lagi nanti bisa bertanya lebih lanjut. Ada pertanyaan kedua sekarang Dr. Fakri ya. Tips mengurangi mual muntah di awal kehamilan. Nah ini padahal repotnya gini, pasien-pasien itu datang mesti gini, dok saya kok mual ya dok, saya males hamil kayak gitu. Setelah itu pasien pulang, pasien yang berikutnya datang, dok saya kok enggak mual-mual ya, saya kok enggak ada muntah. Satunya minta mual, satunya minta enggak mual. Yang bingung kita jadinya. Nah sebenarnya mual ini kenapa sih? Kenapa kok sampai jadi mual muntah? Dan bagaimana tips untuk menguranginya itu dokter Fakri? Sebelum bicara mual muntah, sebetulnya saya kepingin menyampaikan pesan khusus kepada ibu hamil. Yang pertama, apapun yang dirasakan pada saat ada keluhan, disikapi dengan rasa syukur ya, karena justru kadang-kadang ada keluhan itu menunjukkan kita kehamilan kita berkembang ya.
tumbuh dengan baik ya. Kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang lebih deg-degan kalau pasien ngomong nggak ada keluhan mual muntah, apalagi hamil muda, misalnya hamil 8 minggu 10 minggu datang, wah enak dok hamil ini nggak ada mual muntah. Justru kadang-kadang kita malah justru kadang-kadang malah kita lebih khawatir atau yang kan. Sebelumnya mual banget ya, atau tiba-tiba mual muntahnya hilang misalnya ya. Betul. Nah jadi kalau kita mensikapi semua keluhan ini dengan rasa senang ya, walaupun senang mungkin ya, rasa senang, happy, mensyukuri, itu jadi lebih enak lah. Artinya menjalani sesuatunya dengan lebih enjoy. Pasti banyak keluhan hamil itu ya, mulai dari keluhan mual muntah, nyeri kepala, vertigo, belum lagi kaitan yang berkaitan dengan nyeri di daerah tulang belakang, nyeri bokong, nyeri tulang kemaluan, kemudian sering berkemih, macam-macam banyak lah. Nah, keluhan yang sering awal muncul itu salah satunya mual muntah. Ya. Kenapa terjadi? Sederhananya, pertama karena pasti ada perubahan hormonal, ya, kenaikan hormon progesteron, kenaikan hormon beta HCG itu memberi dampak terhadap gerakan lambung. Lambung yang terdampak itu gerakannya menjadi lebih pelan. Akibatnya asam lambung lebih menumpuk. Gerakan lambung yang lebih pelan menyebabkan lambung lebih gampang penuh. Pasase makanan yang harusnya turun ke usus 12 jari jadi terganggu. Asam lambung numpuk, ada keluhan heartburn, rasa panas di sepanjang leher. Leher. Ya. Jadi pasien sering ngomong, dok saya rasa panas di leher ya. Pahit biasanya mulut ya. Mulut pahit ya. Nah, sebetulnya keluhan ini bukan keluhan yang berbahaya, walaupun mungkin mengganggu ya. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Apakah di situ perlu obat? Tidak selalu. Saya pribadi jarang sekali memberikan obat mual muntah. Nah, yang penting justru bagaimana beradaptasi terhadap keluhan ini. Karena keluhan ini bukan berkaitan dengan penyakit lambung misalnya. Yang sering itu kan begini. Saya kalau Dokter Hendra pasti tahu kalau misalnya kita ngobrol sama pasien, saya punya asam lambung dok gitu kan. Padahal dok saya punya lambung ya. Padahal kita semua punya asam lambung dan kita punya lambung semua. Yang dimaksud mungkin MAH ya, gastritis ya. Pengalaman saya menunjukkan sebetulnya keluhan-keluhan gastritis sama MAH itu membaik selama hamil. Memang tapi karena ini ada perubahan hormonal, keluhan itu mirip-mirip dengan keluhan gastritis atau MAH itu. Nah, karena ini hanya berkaitan dengan gangguan pasase, kenaikan hormon dan penumpukan asam lambung, terapi pertama sebetulnya menenangkan diri bahwa ini nggak apa-apa. Yang kedua, konsumsi makanan sesuatu yang menetralkan asam lambung. Ya. Misalnya bisa, yang paling gampang saya sering mengatakan mungkin es krim, ya, permen susu, cracker, ya, roti-roti. Zaman dulu ada roti roti regal, roti mari, roti kabin itu bagus ya. Roti tawar itu juga bisa. Kemudian kalau buah ada di melon, pisang, alpukat. Ya. Nah, yang perlu dihindari misalnya makanan yang berasam tinggi, asam jeruk yang kecut. Karena orang hamil ini kadang-kadang unik, dia pengen makan karena mulutnya asam, dia pengen makan yang asam. Kalau pedas ya, sambal itu asamnya tinggi ya. Begitu itu makan asam, ketambahan asam di lambung pasti keluarnya akan lebih berat lagi. Jadi netralkan asam lambungnya ya, hindari dulu, bukan nggak boleh ya, pedas, kecut itu boleh, tapi kalau pada periode ini sebaiknya dihindari dulu. Makan tadi dengan porsi yang tidak terlalu besar supaya karena gerakan lambung itu turun ya, porsi kecil tapi lebih sering itu lebih disukai ya. Silakan aja sebetulnya secara spesifik orang wanita hamil kan nggak ada makanan. Mungkin nanti saat kita harus bicara apa sih yang nggak boleh pada saat hamil ya. Tapi ini kita bicara di permukaannya aja ya. Sekarang kita masih di awal-awal ini. Secara spesifik sebetulnya tidak ada yang khusus. Cuman memang pada periode ini penting menghindari makan-makan yang asam tinggi ya. Itu jadi prinsip kurangi konsumsi makanan yang asam. Cari makan yang bersifat basah ya, susu dan sejenisnya, roti-rotian dan sebagainya dengan porsi yang kecil tapi sering. Kira-kira sampai
Dokter Hendra biasanya berapa minggu biasanya hilang? 20 minggu biasanya, kebanyakan 18-20 ya, minggu. Sekitar ya. 18, ya 16, 18, 20 minggu biasanya keluhan ini akan berkurang dengan sendirinya. Baik. Terima kasih Dr. Fakri. Jadi ini juga menjawab pertanyaan, ada juga yang bertanya, kenapa kok sering timbul sesak atau panas di dada? Ya itu salah satunya tadi karena ada peningkatan asam lambung tadi sehingga menyebabkan keluhan-keluhan tersebut muncul. Untuk ini ada pertanyaan lagi untuk menghitung HPL, mungkin tadi sudah dijawab juga ya Dr. Fakri ya. Bagaimana menghitung usia kehamilan ya? Tanggal tambah 7, gambarannya tanggal tambah 7, bulannya kurangin 3. Kurang 3. Ya. Misal 7 September 2022, berarti HPL-nya tanggal 14 bulan 6 Juni 2023 ya. Gitu. Jadi tanya begitu. Iya, kira-kira seperti itu. Baik, ini langsung ke pertanyaan berikut. Minum aja Dr. Fakri. Nanti bayarnya terakhir. Ini tips mengurangi kesemutan. Banyak enggak orang ngambil kesemutan ini ya, Dr. Fakri? Nah, ini penting ini ya. Ini menarik karena akhir-akhir ini keluhan ini menjadi memberat. Ya, kesemutan ini. Dr. Hendra mengamati apa enggak? Saya itu sebetulnya manggil Dr. Hendra ini agak apa ya? Agak kaku ya. Biasanya manggilnya drong. Manggil biasanya ya. Tapi saya mengamati terutama era pandemi ini keluhan kesemutan terutama di tangan ini meningkat dengan pesat ya. Jadi kalau kita bicara kesemutan sebetulnya keluhan normal pada kehamilan ya. Selama tensi normal itu sebetulnya tenang-tenang saja. Itu kan terjadi karena aliran cairan di tubuh ini melambat ya, menumpuk lah bahasa awamnya, menumpuk di ujung-ujung jari kita, terutama di jari tangan, dan penumpukan cairan ini menekan saraf ya, menimbulkan rasa kebas ya, terutama pada saat bangun pagi. Yeah. Morning stiffness ya. Nah, cuman ini ada yang menarik ini ya. Akhirnya ini keluhan ini lebih menonjol, bahkan itu terjadi di usia hamil yang lebih awal ya. Saya menduga. Kemarin saya baca artikel yang bagus sekali bahwa ini diperberat oleh smartphone ya. Jadi salah satunya adalah carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Jadi dan ini mungkin enggak hanya wanita hamil, tapi wanita hamil jadi lebih menonjol karena sudah ada fisiologis yang sudah menyebabkan itu dan ditambah lagi kebiasaan jelek ya. Karena kita tahu kalau megang handphone itu kan seperti ini ya, dan ini menekan daerah-daerah telapak tangannya ditekan, sehingga syaraf itu akan tertekan dalam waktu yang lama dan terus menerus ya. Jarang sekali orang pakai handphone tuh saya lihat meletakkan handphonenya atau alat komunikasinya itu di meja kemudian ngetik, itu kan jarang sekali ya. Makanya saya agak heran dulu kok keluhan ini muncul lebih awal. Biasanya itu terjadi di akhir trimester 2 atau awal trimester 3, tapi kok sekarang trimester 1 akhir sudah mulai muncul. Dan saya pikir carpal tunnel ini menjadi persoalan tersendiri ya, apalagi pandemi kemarin menyebabkan orang banyak sekali di rumah, kemudian aktivitas belanja online dan sebagainya, ada Instagram, TikTok dan sebagainya, itu menyebabkan orang frekuensi durasi berada di depan smartphone itu sangat tinggi. Ya, betul. Sehingga saya akhir-akhir ini kalau ada keluhan pasien datang lebih awal soal itu, lebih cenderung untuk meminta ya habit ini kalau dikurangi rasanya susah ya, bukan susah ya. Siapa sih sekarang yang nggak bisa lepas dari ini? Mungkin cara menggunakannya tidak dengan dipegang, atau saya nggak tahu. Saya pernah melihat orang itu caranya dengan seperti ini ya, dipegang terus yang bermain adalah jari telunjuknya. Ini menurut saya lebih aman ya, tapi agak susah memang. Kalau nggak salah nyonya saya juga kalau ngetik handphone itu dengan jari telunjuk bukan dengan jempol. Ini lumayan memperlambat keluhan ini ya. Saya nggak tahu Dokter Hendra ngapain nggak ini fenomena ini ya? Iya. Sebenarnya
selain carpal tunnel syndrome itu ada yang namanya De Quervain syndrome itu juga ya. Itu saya sendiri mengalami, enggak usah orang ngambil, saya sendiri mengalami pernah tangan saya sakit, ini kenapa? Ternyata itu De Quervain syndrome. Akhirnya ya maklum, saya pekerjaan saya banyak menjawabi pasien-pasien juga, makanya tangan ini enggak bisa berhenti. Ternyata hanya dengan fisioterapi dilakukan sendiri, kita lihat dari teman-teman diberikan fisioterapi membaik sendiri. Ternyata sangat berpengaruh. Ya, repotnya kalau wanita hamilnya kan masih berjalan terus ya. Jadi kadang-kadang itu memperberat dan mengurangi gejala ya, karena nanti kalau mau gejalanya hilang sama sekali ya nunggu lahiran ya. Sama dengan pertanyaan soal kaki bengkak itu. Ini nggak bisa hilang ya, Dok. Ya nanti tunggu lahiran lah ya. Jadi ada intinya begini, gejala wanita hamil itu kan gejala yang progresif walaupun pelan tapi akan bertambah ya. Jadi ya memang kalau mau tunggu hilang sama sekali tunggu setelah lahiran itu. Betul. Ya. Yang penting kita tahu ini gejala yang fisiologis apa yang patologis, yang tidak normal lah. Pentingnya kita berkonsultasi ke dokter itu adalah untuk mengetahui apakah ini perlu tindakan atau memang begitu, tunggu nanti melahirkan ya. Baik, Dr. Fakri, terima kasih. Ini baru ini fenomena handphone berarti ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Berarti ini sudah banyak yang terjawab, tinggal sedikit lagi. Beda air ketuban dan air seni. Nah, ini saya bisa jawab ini. Nah, ini. Ya, kalau air seni gampangannya pesing. Ya. Pesing. Jadi kalau ada cairan bau aja, kalau baunya pesing itu air seni. Cuman biasanya kalau ibu hamil itu sering merasakan basah ya di daerah kemaluan, di celana dalam. Dok, basah ini apa ketuban, apa saya ngompol, apa-apa. Ternyata ada juga yang sering disebut keputihan pada kehamilan. Sebenarnya itu bukan keputihan ya, tapi produksi kelenjar di daerah vagina yang berlebih, sehingga rasanya seperti ada cairan yang keluar. Itu juga perlu dibedakan antara cairan yang normal atau keputihan yang memang perlu terapi. Kalau dia itu tidak gatal, tidak perih, tidak berbau, hanya basah saja, berarti itu hanya cairan normal. Tapi kalau yang mengalirnya sampai bawah, sampai celana, sampai kaki ya, nah itu harus kita bedakan. Ini kita ngompol, apa ini air ketuban? Dan biasanya bior-bioran ya. Nah, kalau air ketuban bior nggak bisa kita tahan. Kalau ngompol, biasanya ada mengejarnya juga. Jadi nggak mungkin tahu-tahu kita ngompol kecuali memang ada dol di daerah situ, dol kenapa ya? Jadi nggak mungkin tahu-tahu ngompol ya, kecuali memang ketekan-tekan, itu pun nggak mungkin banyak, dan baunya juga dari bau sudah berbeda gitu ya. Dan kalau dari datang ke dokter ke UGD biasanya akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan ini lakmus ya, apakah ini asam atau basa. Ya, tapi kadang-kadang nggak mudah loh, kadang-kadang susah memang. Kalau yang misalnya keluar cuman sedikit, susah. Kalau bahasa ke dokternya itu kan high water atau for water, yang kalau bahasa tambel ban itu bocor halus. Ya, bocor halus. Itu harus pakai cocor bebek. Ya, harus dilihat ke dalam. Nemplek ke dalam itu baru bisa kelihatan. Tapi kasusnya nggak banyak, nggak banyak. Baik, ini sudah terjawab ya dengan mudahnya. Wah. Sekarang tanda persalinan. Nah ini, dok, kapan sih saya datang ke rumah sakit ini? Kayak kemarin saya ditelepon pasien saya, dok, istri saya lahiran. Oh iya, cepat ke rumah sakit. Loh enggak, sudah lahir di rumah. Yang bingung saya, loh terus diapain? Akhirnya ya kalau menunggu ambulan kelamaan, kondisi bayi baik, waktu itu langsung ke rumah sakit. Jadi penting untuk melihat tanda persalinan ini. Apa saja, Dr. Fakri kira-kira? Iya. Mungkin kalau saya lebih cenderung kapan berangkat ke tempat melahirkan ya. Karena tidak semua yang kadang-kadang ke rumah sakit itu di 9 bulan mau datang karena tanda persalinan ya. Seperti ketuban pecah itu juga harus waspada. Jadi saya biasanya lebih cenderung menyampaikan ke pasien kapan ke rumah sakit kalau sudah masuk usia 9 bulan ya. Ya, apa aja itu? Ya, yang pertama pasti tanda persalinan. Tanda persalinan itu umumnya ada 2 yang sering saya sampaikan. 1, mules. Mules itu susah dibayangkan. Jadi saya sering mengatakan nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan, dirasakan. Karena pengalaman saya, mungkin Dr. Enda juga sepakat, saya yakin nggak ada orang itu nggak tahu kalau mau melahirkan ya. Pasti tahu. Kenapa? Karena sakit ya. Dan sakitnya itu nggak bisa
diutarakan dengan kata-kata deskripsikan ya. Dan itu jelas tahu. Dan pengalaman saya sih nggak ada orang itu yang bingung kalau sudah kesakitan, yang tahu dia sudah harus ke rumah sakit. Jadi kontraksi namanya, kontraksi ini muncul kalau sudah kita nggak bicara prematur ya, kita bicara kalau sudah 9 bulan. Nah, kapan berangkatnya? Apakah setiap kontraksi langsung berangkat? Saya biasanya lebih menggunakan patokan kalau anak pertama kalau sudah 10 menit 2-3 kali dalam 10 menit. Kalau anak kedua, ketiga, apalagi anak ketiga, keempat itu kalau sudah mulai teratur. Kenapa? Prosesnya bisa cepat. Yang tadi ternyata ceritakan pengalaman itu ya mungkin ya ada kontraksi yang teratur, tapi mungkin orangnya masih menunggu 10 menit sekian kali ya. Kalau itu sama suaminya ditinggal lihat bola waktu itu ya. Enteni tahu berocok. Ya, saya juga punya pasien itu karena sudah anak ketiga ya, jadi masih nyapu dulu belum terasa banget ya, sampai rumah sakit pembukaan lengkap. Saya bilang untung nggak lahir di jalan tadi ya. Jadi ini kadang-kadang karena sudah saking pengalamannya itu mungkin dulu menjawab kenapa dulu yang kita tuh punya anak 10-15 ya, karena lahirnya cepat mudah, nanti tahun depan punya anak lagi kan gitu ya. Itu yang pertama, ada kontraksi 10 menit 2-3 kali untuk anak pertama, atau untuk anak kedua, ketiga dan seterusnya. Itu kalau sudah teratur, mulai teratur, karena kontraksi itu kan gradual. Awalnya mungkin setengah jam sekali, kemudian 15 menit sekali, kemudian 10 menit sekali, dan seterusnya. Pada puncaknya kan waktu menjelang lahiran bisa 10 menit 4-5 kali muncul kontraksi. Kemudian keluar lendir darah, yang menyertai kontraksi. Cuman kadang-kadang kalau sudah anak ketiga, keempat, kadang-kadang nggak selalu keluar lendir darah ya. Jadi hati-hati juga. Kalau anak pertama biasanya keluar lendir darah. Yang kedua, tanda bahaya ini penting karena ini juga menyebabkan orang harus ke rumah sakit ya. Apa saja, dokter? Ya, salah satunya kalau gerak anak dirasa berkurang sudah 40 minggu. Oh iya, mungkin tadi kita lupa membahas ya, kalau HPL itu kan menghitung HPL itu sebetulnya kan hitungannya ke 40 minggu ya. 10 bulan ya. Jadi saya sering juga ditanyakan, "Dok, ini 36 minggu sudah 9 bulan." Oh, belum, 36 minggu masih prematur. Jadi HPL itu adalah taksiran persalinan ya. Hari perkiraan lahir itu 40 minggu ya. Dikatakan cukup bulan kalau lebih dari more than 37 minggu ya. Jadi kalau sudah 37 minggu sudah masuk 9. Nah, kalau sudah 37 minggu ke atas biasanya hati-hati, gerak anak bisa berkurang. Faktornya banyak faktor, bisa ketuban, bisa kualitas plasenta, tali pusat, janinnya sendiri ada masalah. Nah, kalau sudah gerak anak berkurang, terutama di usia 37 minggu ke atas, cepat kontak dokter. Sekarang kan gampang, bisa WA, bisa DM dan sebagainya. Yang kedua, kalau tadi yang Dr. Hendra terangkan, kalau pecah ketuban, kalau ragu datang ke rumah sakit untuk dipastikan. Jadi itu kira-kira kapan seorang harus berangkat ke rumah sakit. Ya. Baik. Ini Dr. Hendra terus yang tanya. Saya juga ya. Ini rasanya sudah semua Dr. Prakti, jadi pas ini sudah. Baik, ini lumayan banyak yang kita bicarakan juga seputar kejadian yang sering terjadi. Moga-moga yang kita bicarakan ini bisa berguna ya, bisa berguna bagi para pemirsa dan bisa ditularkan juga. Mungkin ada temannya yang hamil atau saudaranya, ini bisa, ilmu ini bisa disampaikan juga ke teman-teman atau saudara-saudara kita. Iya. Saya kira Dr. Fakri ini untuk perdana sudah, ya cukup lumayan. Cukup ya. Saya deg-degan juga sebetulnya. Nanti untuk berikutnya kita akan bawa topik-topik yang lebih menarik. Kalau perlu akan kita sampaikan dulu sebelumnya jauh-jauh hari di Instagram kita ya. Di Instagram kita nanti mungkin pemirsa bisa menyiapkan waktunya, akan melihat kapan, mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan sehingga pada saat nanti kita melakukan podcast, pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan baik. Bahkan kalau ada yang mau usul minta materi apa, monggo. Ya, kalau pengen dibicarakan ini, diskusinya dengan ini ya kita siapkan ya. Artinya kita, keberadaan kita di sini untuk membantu semuanya yang pengen explore soal kehamilan supaya tidak
jatuh ke mitos atau informasi yang salah. Kadang-kadang mohon maaf misalnya ada yang googling gitu ya, ternyata dapat informasi yang malah menakutkan. Itu juga kasihan juga kayak gitu ya. Baik, Dr. Fakhri, saya kira ini sudah sampai di penghujung acara. Silakan ditutup oleh Dr. Fakhri dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Silakan Dr. Fakhri. Iya, take home message ya. Pesan-pesannya satu, saya selalu sering mengatakan pada ibu hamil itu anugerah, dinikmati, jangan dibawa susah lah ya. Walaupun memang kita tahu lah hamil itu susah ya, berat ya. Jadi ya, tapi tergantung kita juga, kita mau dibuat happy, dipakai susah-susah ya. Yang pertama itu. Yang kedua, komunikasi dengan saluran atau tempat yang benar, bisa ke dokter, bisa ke bidan, atau sekarang kan banyak ada YouTube, podcast yang bagus-bagus, itu bisa dijadikan IG live, itu bisa. Jadi itu bisa membantu mendapatkan informasi yang baik. Nah, yang ketiga komunikasi dengan dokternya masing-masing itu juga penting ya. Nah, jadi jangan gampang membandingkan kehamilan kita dengan kehamilan orang. Teman saya itu kok gini ya, saya kok gini. Atau juga dokter ini terapinya ini kok dokter lain ini ya, karena mereka masing-masing ada alasan tertentu ya. Jadi setiap orang pasti punya problem masing-masing dan solusi masing-masing. Itu aja pesan dari saya, mungkin masih banyak nanti kapan kita akan bicara lagi. Terima kasih Dr. Hendra. Baik, terima kasih Dr. Fakhri. Ya, mungkin itu podcast kita pada hari ini podcast perdana. Saya sama Dr. Hendra, mohon maaf mungkin hal-hal yang banyak yang kurang, banyak yang enggak. Kami butuh masukan lah. Ya, Dok, kurang begini, bajunya mungkin harusnya begini ya. Saya tadi juga sama Hendra bingung nih pakai baju apa ya. Ini baju kita kerja tadi pagi di poliklinik yang kita pakai. Monggo, kami butuh masukan, saran dan sebagainya biar podcast ini menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik untuk dilihat, dan yang paling penting lebih informatif kepada pemirsa sekalian. Terima kasih dari kami, RSCA Kendang Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.